Dengarkan buku The Beginning After the End. Bab 1. Cahaya di ujung terowongan. Aku tidak pernah percaya pada keseluruhan omong kosong cahaya di ujung terowongan, di mana orang-orang setelah mengalami pengalaman mendekati kematian bangun dengan keringat dingin sambil berseru, "Aku melihat cahaya." Tapi di sini, aku saat ini berada apa yang disebut dengan terowongan, menghadap ke arah cahaya terang ini. Ketika hal terakhir yang aku ingat, aku sedang tidur di kamarku. Apakah seseorang membunuhku? Aku tak ingat pernah menyakiti siapapun. Tapi sekali lagi, menjadi figur publik yang berkuasa dapat memberi orang lain berbagai alasan untuk menginginkanku mati. Bagaimanapun, karena sepertinya aku tidak akan bangun dalam waktu dekat dan perlahan-lahan tertarik pada cahaya terang ini, sebaiknya aku mengikutinya. Tampaknya membutuhkan waktu yang lama untuk menuju cahaya ini. Aku setengah berharap beberapa paduan suara anak-anak menyanyikan lagu malaikat, memanggilku menuju surga. Sebaliknya, penglihatanku tentang segala sesuatu di sekitar berubah menjadi buram merah, sementara suara-suara menyerang telingaku. Saat aku mencoba mengatakan apapun, satu-satunya suara yang keluar sepertinya adalah tangisan. Aku mendengar suara-suara teredam menjadi lebih jelas dan mengucapkan, "Selamat Nyonya, selamat Pak, dia anak yang sehat." Tunggu, aku kira seharusnya aku berpikir seperti, "Sial, apakah aku baru saja dilahir? Atau apakah aku seorang bayi sekarang?" Tapi anehnya, satu-satunya pikiran yang muncul di benakku adalah, jadi cahaya terang di ujung terowongan adalah cahaya yang masuk ke vagina wanita. Ups, hahaha. Mari kita tidak memikirkannya lagi. Menilai situasiku seperti ini, aku perhatikan pertama-tama, dimanapun aku dilahirkan, aku memahami bahasanya. Itu bagus. Selanjutnya, setelah membuka mata, aku secara perlahan dan meyakinkan, mataku dibombardir dengan warna dan bentuk yang berbeda. Butuh sedikit waktu untuk mata bayiku mulai bekerja. Dokter, atau begitulah tampaknya. Di depanku memiliki wajah yang tak begitu menarik, dengan rambut panjang beruban di kepala dan dagu. Aku bersumpah, kacamatanya cukup tebal untuk menjadi anti peluru. Yang aneh adalah, dia tidak mengenakan gaun dokter, atau kami bahkan tidak berada di kamar rumah sakit. Sepertinya aku lahir di ruangan ritual pemanggilan setan, lalu perak, karena lalu ruangan emas. ini hanya diterangi oleh beberapa Sementara lilin aku belum melihat dan apapun kami yang berada di harganya lantai. sebanyak koin emas. Keluarga normal Aku tampaknya melihat dapat sekeliling hidup dengan baik dari dan beberapa melihat koin wanita tembaga yang sehari. mendorongku keluar dari terowongannya. 100 tembaga sama dengan 1 perak, Memanggil ibu harusnya dan adil. 100 perak sama dengan 1 emas. Memanggil beberapa Setiap detik lagi hari untuk melihat melibatkan seperti apa satu dia. baruku. Harus Menguasai kuakui, fungsi dia motorik yang cantik. berada jauh dalam diriku. Tapi itu mungkin Dan mataku yang suatu setengah hari kabur. skalanya berubah. Daripada kecantikan yang glamor, lebih baik aku menggambarkannya sebagai cantik, dalam arti yang sangat baik dan lembut, dengan rambut pirang dan mata coklat yang berbeda. Mau tak mau, aku melihat bulu matanya yang panjang dan hidungnya yang ceria, yang membuatku ingin memeluknya. Dia hanya meresapi perasaan seperti ibu ini. Apakah ini cara bayi tertarik pada ibunya?
Aku berbelok pandangan untuk nyaris tidak melihat orang yang aku asumsikan adalah ayahku, dengan seringai bodoh dan mata berkaca-kaca saat melihatku. Tiba-tiba dia berkata, "Halo Art, aku ayahmu. Bisakah kamu mengatakan dada?" Aku melihat sekeliling untuk melihat ibu dan dokter Rama. Memutar mata dan ibuku berhasil mengejek. "Sayang, dia baru saja lahir." Aku melihat lebih dekat pada ayah, dan aku dapat melihat mengapa ibuku yang cantik tertarik padanya. Selain beberapa sekrup longgar yang tampak dia miliki, dengan mengharapkan bayi yang baru lahir mengartikulasikan kata dua suku kata, dia adalah pria yang tampak sangat karismatik, dengan garis rahang persegi yang dicukur rapi. Rambutnya memiliki warna coklat yang sangat pucat, sepertinya dibuat pendek, sementara alisnya kuat dan garang, memanjang seperti pedang kebentuk V. Namun matanya memiliki kualitas yang lembut. Entah itu dari cara matanya terkulai sedikit di ujung, atau dari warna biru tua hampir safir, warna irisnya yang terpancar. Pada saat aku selesai memeriksa, maksudku mengamati orang tuaku, Dokter Wanabe pamit dengan berkata, "Silakan lanjutkan istirahat selama beberapa hari Nyonya Lewin, dan beritahu aku jika terjadi sesuatu pada Arthur Tuan Lewin." Beberapa minggu berikutnya setelah perjalananku keluar dari terowongan adalah sejenis siksaan baru bagiku. Aku memiliki sedikit atau tidak ada kendali motorik atas anggota tubuhku, kecuali melambai-lambaikan, bahkan itu cepat melelahkan. Aku menyadari bahwa bayi tidak terlalu bisa mengontrol jari mereka. Aku tidak tahu bagaimana membocorkannya kepada kalian. Tetapi ketika kamu meletakkan jari-jarimu pada telapak tangan bayi, mereka tidak meraihnya karena mereka menyukaimu. Mereka mengambilnya karena seperti pukul di tulang yang lucu. Itu refleks, lupakan kontrol motorik. Aku bahkan tidak bisa membuang limbah sesuai kebijaksanaanku. Itu hanya keluar. Yang positif adalah aku disusui oleh ibuku. No, jangan salah paham. Tidak ada motif tersembunyi apapun. Hanya saja ASI rasanya jauh lebih enak dari susu formula. Oke? Dan memiliki nilai gizi yang lebih oke. Tolong percaya padaku. Tempat pemanggilan setan tampaknya adalah kamar orang tuaku. Dan dari apa yang aku pikirkan, tempat di mana aku terjebak ini, semoga tempat di dunia aku adalah yang masa lalu, di mana listrik belum ditemukan. Ibuku dengan cepat membuktikan bahwa harapanku salah ketika suatu hari dia menyembuhkan luka di kakiku ketika ayahku yang bodoh menabrakkanku laci. Tidak seperti plasteran dan ciuman biasa menyembuhkan, tapi cahaya yang bersinar penuh dengan dengungan samar dari tangannya menyembuhkan. Di mana aku? Ibuku bernama Alice Lewin dan ayahku bernama Reynolds Lewin. Setidaknya tampaknya orang baik. Jika bukan orang yang terbaik, aku menduga ibuku adalah bidadari. Karena aku belum pernah bertemu orang yang begitu baik hati dan hangat. Sambil digendong di punggungnya dengan semacam tali buaian bayi, aku pergi bersamanya ke tempat yang dia sebut kota. Kota Asbir. Ini lebih merupakan pos terdepan yang dimuliakan. Karena tidak ada jalan, tidak ada bangunan, kami berjalan di jalan setapak tanah utama, di mana ada tenda di kedua sisi dengan berbagai pedagang dan wiraniaga. Wanita
wanita yang menjual berbagai macam barang, dimulai dari kebutuhan sehari-hari hingga hal-hal yang aku pikir tidak bisa membantu tetapi membuka mataku, seperti senjata, baju besi, dan bebatuan yang bersinar. Hal teraneh yang sepertinya tidak bisa aku biasakan adalah orang-orang yang membawa senjata seolah itu adalah bagian dari pakaian mereka. Aku menyaksikan seseorang pria dengan tinggi sekitar 170 cm membawa kapak perang raksasa yang lebih besar darinya. Bagaimanapun, ibu terus berbicara denganku, mungkin untuk mencoba membuatku belajar bahasa lebih cepat, sambil berbelanja, berbasa-basi dengan berbagai orang yang lewat, atau bekerja di gerai. Sementara itu, tubuhku terbalik melawanku sekali lagi, dan aku tertidur. Sialan, tubuh tak berguna ini. Duduk di pangkuan ibuku yang membelaiku di dada, aku dengan penuh perhatian fokus pada ayah yang saat ini mengucapkan mantra untuk 1 menit yang baik. Terdengar seperti doa untuk bumi. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat dan lebih dekat, hampir jatuh dari tempat duduk manusia sambil mengharapkan beberapa fenomena magis, seperti gempa bumi yang meludahi tanah atau batu gelam raksasa yang muncul. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, 3 batu dewasa berukuran manusia keluar dari tanah dan menghantam pohon di dekatnya. Apa namanya itu tadi? Aku mengayunkan lenganku dalam kemarahan dan penyesalan, tapi ayah idiotku menafsirkannya menjadi wow dan menyeringai lebar di wajahnya sambil berkata, "Ayahmu luar biasa ya?" Tidak, ayahku adalah pejuang yang jauh lebih baik. Ketika dia memakai 2 sarung tangan besinya, bahkan aku merasa harus menjatuhkan celana dalam atau popokku untuknya. Dengan gerakan gesit yang mengejutkan untuk perawakannya, tinjunya membawa kekuatan untuk menembus penghalang suara, tapi cukup cair untuk tidak meninggalkan celah. Di duniaku, dia bisa digolongkan sebagai elit, memimpin 1 peleton untuk terdiri dari 100 tentara. Tapi bagiku, dia adalah ayah yang ideal. Untuk apa aku pelajari tentang dunia ini? Tampaknya ini adalah dunia sihir dan pejuang yang cukup mudah, di mana kekuasaan dan kekayaan menentukan peringkatmu di masyarakat. Dalam hal ini, aku tidak terlalu berbeda dari duniaku, kecuali kurangnya teknologi dan sedikit perbedaan antara sihir dan ki di sini. Di dunia lamaku, perang menjadi bentuk penyelesaian sengketa antar negara yang hampir usang. Jangan salah sangka, tentunya masih ada pertempuran dalam skala yang lebih kecil, dan masih dibutuhkan bala tentara demi keselamatan warga. Namun, perselisihan mengenai kesejahteraan suatu negara didasarkan pada duel antara penguasa negara mereka, terbatas pada penggunaan ki dan senjata pertempuran jarak dekat, atau pertempuran tiruan antara peleton di mana senjata api terbatas diizinkan. Untuk yang lebih kecil, perselisihan. Oleh karena itu, raja bukanlah pria gemuk biasa yang duduk di atas tahta dengan acuh tak acuh memerintah orang lain, tetapi harus menjadi pria terkuat dan terpintar untuk mewakili negaranya. Cukup tentang itu. Mata uang di dunia baru ini tampak sangat jelas dari pertukaran yang dilakukan ibuku dengan para pedagang. Tembaga menjadi bentuk mata uang terendah, lalu perak, lalu emas. Sementara aku belum melihat apapun yang harganya sebanyak koin emas. Keluarga normal tampaknya dapat hidup dengan baik dari beberapa koin tembaga sehari. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Setiap hari melibatkan massa tubuh baruku,
menguasai fungsi motorik yang berada jauh dalam diriku. Dan suatu hari, segalanya berubah.